Bismillah, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 9. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita mengenai harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Berikut beberapa contoh strategi penyelesaiannya. Strategi penyelesaian permasalahan keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia sering dikaitkan dengan kehidupan budaya tiap daerah atau suku bangsa tempatnya berada. Berangkat dari hal tersebut, salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, karangan John M. Eccles dan Hasan Sadili, lokal berarti setempat sedangkan wisdom berarti kebijaksanaan. Secara umum, local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara sederhana, kearifan lokal dapat diartikan sebagai kepribadian identitas kultural masyarakat yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus yang telah teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus-menerus. Pada prinsipnya, kearifan lokal bernilai baik dan menjadi keunggulan budaya masyarakat setempat, berkaitan dengan kondisi geografis secara luas. Dengan demikian, kearifan lokal merefleksikan kondisi budaya Nusantara yang Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh kearifan lokal adalah tradisi Tanah Olen dari Dayak Kenya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi tersebut, kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Ada juga tradisi masyarakat Dayak Undau-Mau, Kalimantan Barat, yang mengembangkan pola penataan ruang pemukiman dengan mengklasifikasikan hutan dan memanfaatkannya. Selain itu, ada kearifan lokal dari tradisi Te Aro Neweak Lako atau Alam Adalah Aku masyarakat Papua. Gunung Esberg dan Grassberg dipercaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dan hidup manusia, dengan demikian maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman ekonomi antara lain, yang pertama, pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat pedesaan dapat menikmati fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, adanya pelatihan atau penyuluhan secara berkala bagi para petani agar dapat meningkatkan hasil produksinya dengan penanaman bibit unggul dan pemasaran hasil panennya dengan harga yang wajar dan dapat menyejahterakan para petani. Yang ketiga, melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu para nelayan, khususnya dalam hal proses penangkapan ikan, agar dapat menangkap ikan dengan hasil yang maksimal. Keempat, adanya regulasi atau perundang-undangan yang jelas dan tidak merugikan satu pihak dalam kegiatan usaha yang dilakukan dalam bidang industri dan jasa. Dengan demikian, tidak terjadi kesenjangan dalam kegiatan proses produksi dan usaha jasa. Strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.
Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, data masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun usaha yang dapat dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan yang terkait, seperti memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan, meningkatkan jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan, dan meningkatkan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Kegiatan-kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam program kesetaraan gender. Yang pertama, kesetaraan gender dalam pekerjaan domestik atau rumah tangga. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Misalnya, untuk memasak dan menyiapkan makanan adalah tugas seorang ibu, tetapi pekerjaan lainnya dapat dibantu oleh ayah ataupun anak-anak, seperti mengepel, memotong rumput, dan merapikan kamar. Pada dasarnya, tiap anggota keluarga dapat saling membantu jika salah satu anggota keluarga berhalangan karena suatu hal. Yang kedua, kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ketiga, kesetaraan gender dalam akses pendidikan bagi anak. Hal pertama yang perlu ditanamkan, terlebih pada generasi muda, adalah bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Kesadaran atas kesamaan posisi antara anak laki-laki dan perempuan hendaknya ditanamkan sejak dini, terlebih dalam hal pendidikan. Dengan demikian, ketika dewasa nanti, tiap anak mendapatkan dasar untuk berkembang dalam bidang ekonomi karena pendidikan tinggi yang diterimanya. Kesetaraan gender dalam kehidupan berdemokrasi. Hal yang dapat dilakukan antara lain, melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Selain itu, memberikan kebebasan berpendapat bagi seluruh anggota keluarga dapat menjadi salah satu cara untuk melatih kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi keluarga dapat dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Misalnya, seorang anak perempuan yang sudah mengenyam pendidikan di sekolah menengah atas dapat mendapatkan uang saku yang lebih daripada adik laki-laki yang masih sekolah dasar. Namun, pemakaian uang saku wajib diawasi orang tua. Baik, itu tadi penjelasan mengenai strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.